Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan tidak akan sampai daging sembelihan kurbanmu itu kepada Allah, tidak akan sampai darah hewan kurbanmu itu kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia ya Allah, amin. Sahabat-sahabat Smart Skill School yang dicintai Allah. Dalam ayat yang barusan kita kutip, Allah mengatakan, dan tidak akan sampai kepada Allah darah dari hewan kurban itu, daging dari hewan kurban itu kepada Allah. Tapi akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ini. Dalam ilmu tasawuf, benar ya? Ini disampaikan bagaimana di akhir tahun ini tahun haji adalah akhir tahun dalam penanggalan Islam. Bagaimana di akhir tahun ini, kita tutup tahun ini dengan menyatakan kesyukuran kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita setahun penuh. Fasholli lirabbika wanhar. Oleh karena itu, selalu dirikanlah sholat dan sembelihlah hewan kurbanmu. Nah, ini sebagai wujud syukur kita. Karena dalam setahun penuh kita telah diberikan begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Nah, ini. Jadi kita tutup tahun dengan cara bersyukur kepada Allah. Selalu lakukan sholat dan sembelihlah hewan kurban. Nah, ini. Kita akan bahas lebih lanjut. Untuk hewan kurban disembelih oleh orang kaya dan oleh orang miskin. Nah, ini baru seru nih. Bagi mereka-mereka yang orang kaya, yang punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, maka Rasulullah SAW mengingatkan hadis riwayat Imam Muslim, siapa-siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Nah, ini. Buat orang-orang kaya, punya kemampuan untuk korban, tapi tidak mau korban. Jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW, karena orang-orang itu tidak mau mewujudkan rasa syukurnya. Fasholli lirabbika wanhar. Ini. Buat orang-orang yang kaya. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW, untuk menjelaskan ayat tadi, bahwa yang sampai kepada Allah itu takwanya adalah, yaitu contoh ketika, ini hadis juga riwayat, ada Imam Muslim, ada ketemu juga ini ceritanya di Imam Ahmad juga ada. Rasulullah SAW waktu itu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab memiliki seekor onta yang istimewa, onta yang bagus, yang merah, yang keren, cakep. Yang harganya kira-kira 3 kali lipat daripada, yang harganya itu 10 kali lipat daripada onta yang biasa. Onta kesayangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih baik aku lakukan? Apakah aku memotong onta kesayanganku ini, atau aku jual onta kesayanganku ini, kemudian aku belikan 10 onta lagi, dan aku akan korbankan 10-10-nya." Nah, ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, korbankan onta kesayanganmu itu. Ini. Ini bukan persoalan banyak-banyakan daging korbannya, bukan. Tapi persoalan bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang kita cintai. Kita korbankan sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Buat orang-orang kaya, jangan sampai kaya korban. Ini hukumnya sunnah muakkad kalau dalam ilmu syariahnya. Buat orang kaya, kalau dia harus milih antara mengorbankan sesuatu yang dia cintainya, dalam hal ini adalah onta kesayangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau onta itu dia jual, kemudian beliin 10 onta lainnya, kemudian dikorbankan 10-10-nya, maka Rasulullah SAW mengatakan, sembelihlah onta kesayanganmu itu. Karena bisa jadi kita jual ontanya, antara bisa Idul Kurban, kita
masih sayang sama onta itu kita beli lagi, jangan-jangan. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya, bukan berapa banyak ekor onta yang kita korbankan. Nah, ini untuk orang kaya. Sekarang kita bahas bagaimana untuk orang miskin. Nah, waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tahu persis ada hadis yang berbunyi, siapa-siapa yang mampu berkorban dan tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Beliau tahu persis Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu. Tapi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, situasi telah berubah. Orang itu begitu semangatnya untuk berkorban. Bahkan orang-orang yang miskin pun memaksakan dirinya untuk berkorban. Maka pada saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, waktu itu beliau lagi menjabat Amirul Mukminin, dengan sengaja tidak berkorban pada tahun tersebut, padahal beliau mampu untuk berkorban. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak berkorban tahun ini, padahal engkau mampu untuk berkorban? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak ingin orang-orang mengira korban ini sebagai sesuatu yang wajib. Ini tetap aja hukumnya sunnah, walaupun sunnahnya sunnah muakkad, tapi tetap sunnah, bukan wajib. Sehingga kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk berkorban. Begini begitu maksain diri, jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattakullah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Bagi orang-orang yang tidak diberikan tahun ini kelapangan rezeki untuk berkorban, jangan paksain diri untuk korban. Nah, sekarang kita masuk ilmu tasawuf. Oke? Dalam ilmu syariah, korban itu adalah kalau nggak kambing, iya sapi, iya onta, gitu kira-kira. Atau kerbau, atau apa. Pokoknya hewan-hewan kaki 4 yang besar-besar itu ya, benar nggak? Tapi dalam ilmu tasawuf, ini adanya dalam kitab Hasyiah Fathul Qarib yang ditulis oleh Syekh Al-Bajuri. Nah, beliau mengutip pendapatnya sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Bagi mereka yang tidak mampu berkorban, menyembelih kambing ataupun unta, maka sembelihlah seekor ayam atau angsa. Yang penting pada hari itu kita ikutan menumpahkan darah sebagai rasa wujud syukur kita. Inna atoinakal kausar tadi benar. Udah potong aja ayam, potong aja angsa. Walaupun menurut ilmu syariah nggak ada ilmunya kayak begitu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan potong aja ayam, potong aja angsa sebagai kurbanmu. Bagi orang-orang yang fakir dalam kitab tersebut, maka bagi orang-orang yang fakir dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini mengkiaskan dari akekah. Kalau kita baru lahiran anak, kalau laki-laki potong 2 ekor kambing, kalau perempuan potong 1 ekor kambing. Bagaimana kalau nggak mampu? Potong aja ayam, potong aja angsa. Nah, ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekali lagi, baik kita kaya maupun miskin, yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Apakah kita mampu memberikan yang terbaik yang kita cintai dengan ikhlas kepada Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.